Saat Yesus mati di atas kayu salib, lalu pada hari yang ketiga dia bangkit seperti nubuatan dalam kitab suci. Dia bangkit, tergenapi nubuatan tersebut. Setelah dia bangkit bersama-sama dengan murid-muridnya kurang lebih 1 bulan. Sehingga kebersamaan dengan murid-murid itu seharusnya menghapuskan rasa curiga, benar gak Yesus bangkit? Karena saksi mata melihat dan menyaksikan, bahkan berbicara dengan Yesus yang telah bangkit tersebut. Murid-murid adalah saksi mata yang disebut namanya para rasul. Mereka lah saksi mata atas kebangkitan Yesus. Bukan hanya kebangkitan, kematian Yesus, kebangkitan. Dan lebih daripada itu, setelah bersama-sama dengan murid-muridnya, saat dia telah bangkit, dia berpesan kepada murid-muridnya bahwa dia akan pergi menyediakan tempat bagi orang percaya. Menyediakan tempat bagi orang percaya. Kenapa Bapak Ibu dia harus sediakan tempat? Karena tempat kita yang sesungguhnya bukanlah terparkir di bumi ini. Tempat saudara dan saya yang seharusnya nanti setelah semua penderitaan, bahkan yang kelam yang kita alami dalam masa-masa kehidupan kita, suatu kali kelak nanti kita akan menghuni tempat yang telah Tuhan sediakan. Amin. Jadi ini bukan tempat kita. Dunia ini bukanlah tempat yang ideal bagi umat manusia. Tetapi tempat yang ideal bagi saudara dan saya adalah surga. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Tempat yang ideal bagimu adalah surga. Jangan sampai memilih neraka. Neraka bukan tempat yang ideal bagi saudara. Katakan amin. Surga adalah tempat ideal bagi saudara dan saya. Amin. Itu tempat yang ideal. Maka kita tidak mau parkir di bumi ini. Nah, saat Yesus bangkit naik ke surga, itu disaksikan oleh murid-murid. Itu sekitar lebih dari 500 pasang mata menyaksikan Yesus naik terpisah dengan umat manusia, khususnya murid-murid. Semua menyaksikan Yesus terpelongo begitu ya. Dia naik. Yesus berpesan, kepadaku telah diberikan segala kuasa di bumi dan di surga. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Itu pesan terakhir Yesus yang disebut namanya amanat agung. Maka saat Yesus selesai menyampaikan pesan itu, dia mulai naik. Barangkali kalau kita juga ada di sana, kita mungkin akan sadar nggak sadar. Tiba-tiba mereka terkejut. Hei, untung ada yang ngingatin, kalau enggak mereka akan melongo. Hei, kenapa bengong? Kira-kira dalam bahasanya, Yesus yang kamu saksikan naik ke surga, dia nanti akan datang kembali. Amin. Yesus naik ke surga, menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Wih, luar biasa. Itu sebabnya dia kirimkan Roh Kudus. Dia berpesan kepada murid-murid, nantikan saya di Yerusalem. Maka murid-murid rada-rada takut. Mereka mengurung diri, mereka berdoa di loteng Yerusalem. Ada kemungkinan menurut para penafsir, kemungkinan besar rumah ini adalah rumahnya Markus. Nah,
Mereka berdoa di sana, di loteng Yerusalem. Maka tergenapilah kitab atau nubuatan kitab Yoel dalam kitab Perjanjian Lama. Tergenapilah, kembali diulang, diingatkan kembali oleh Rasul Paulus dalam Kisah Rasul 2 ayat 17. Boleh buka Kisah Rasul 2 ayat 17. Bahwa Allah akan mencurahkan, maka anak-anakmu akan bernubuat dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Ini dituliskan dalam kitab Yoel pasal yang kedua, ayat 28 sampai ayat yang ke-32. Terus kalau kita baca itu dalam kitab Yoel ayat 17 dimulailah kira-kira gitu ya. Nah, saat murid-murid berdoa di Yerusalem, itu bertepatan pada hari Pentakosta. Mereka berdoa dengan sungguh-sungguh, dengan tekun di sana. Karena itu bertepatan hari Pentakosta, orang-orang diaspora artinya orang-orang perantau, biasanya pulang kampung itu pada hari raya Pentakosta untuk merayakan perayaan Pentakosta. Orang-orang Israel yang ada di perantauan, contoh berantau di Arab, mereka pulang itu biasanya. Mereka memelihara tradisi model seperti itu. Mereka pulang kampung itu hari yang sangat bersejarah buat mereka karena hari raya Pentakosta. Nah, orang-orang yang sudah lama merantau di negeri orang tetangga-tetangga atau di daerah-daerah penduduk Mesopotamia atau di sebelahnya, jangan-jangan juga ada orang dari Indonesia datang. Orang Israel yang merantau di Indonesia, jangan-jangan, saya nggak tahu. Tapi pada hari Pentakosta itu mereka pulang, lalu mereka menyaksikan, mendengar ada sesuatu yang aneh, kayak gemuruh atau kayak badai begitu, ada di satu tempat. Itu memicu banyak orang datang berbondong-bondong ke rumah tersebut. Kalau nggak rumah Markus, rumah Petrus. Kemungkinan rumah Markus, karena itu besar. Nah, saat mereka datang, mereka melihat murid-murid berbahasa roh. Ini karya Tuhan. Lalu orang-orang bilang, kayaknya setelah guru mereka, Yesus, mati di atas kayu salib, bangkit, dan sekarang sudah tidak ada lagi bersama dengan mereka. Mereka ini sudah kesurupan, stres, mungkin mabuk mereka karena saking stresnya. Ada orang mabuk, kalau stres mabuk, mungkin dipikir begitu, mabuk ini. Lalu saat itulah Petrus berkhotbah pada hari Pentakosta. Siapa itu Petrus, Bapak Ibu? Petrus, orang yang pernah menyangkal Yesus berapa kali? 3 kali sebelum ayam. Petrus tadinya penakut. Waktu Yesus disalib, ditangkap, anak-anak kecil datang. Kan Om, bukankah Om murid Yesus itu yang lagi dihakimi? Petrus bilang apa? Aku nggak kenal. Enak aja, dia tinggalkan. Ya kan? Lalu ada ibu-ibu lagi. Pasti kamu salah satu dari muridnya. Aku pernah lihat. Oh enggak, kamu salah lihat kali. Aku lihat kok waktu itu aku dikasih makan 5 roti 2 ikan. Mungkin begitu. Aku salah satunya. Aku lihat kamu. Sumpah, aku nggak kenal tuh. Aku nggak kenal. Karena takut sampai ketiga kali. Maka ayam sadarlah si Petrus. Ayam membuat Petrus sadar. Ayam itu membuat Petrus sadar. Saya berharap jangan sampai ayam yang harus membuat saudara sadar. Biarlah khotbah gembala yang membuat saudara sadar. Amin. Saat gembala khotbah nggak diperhatikan, gitu ya. Ini yang bilang, nggak mungkin
Kadang-kadang orang merasa begitu. Nggak mungkin. Bahkan Petrus pernah memperlihatkan bahwa dia seorang yang benar-benar militan. Jauhlah itu daripada aku Tuhan. Petrus pernah ngomong gitu kepada Yesus. Bahkan dia pernah memperlihatkan dia berani. Saat Yesus ditangkap di mana? Di Taman Getsemani. Dia ambil parangnya. Dia tebas itu. Kena telinga Imam Malkus. Pus, cepet. Yesus bilang apa? Petrus, jangan main pedang. Sarungkan pedang. Orang yang bermain pedang bisa mati karena pedang. Sarungkan. Kau pikir saya nggak bisa memanggil bala tentara malaikat untuk menghanguskan ini semua? Tapi untuk inilah aku datang, kata Yesus. Tapi ternyata Petrus walaupun kadang-kadang berani, kadang-kadang penakut. Kayak kita, kadang-kadang kita begitu berani, tapi kadang-kadang ada rasanya kita takut. Kadang-kadang kita bersemangat beribadah, semangat melayani, tapi kadang-kadang rasanya untuk melangkah ke gereja, doa syafaat hari Jumat, rasanya begitu berat kaki ini melangkah. Lalu kita membangun argumen, sibuk, ya kan? Padahal kita butuh Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Petrus ini yang tadinya sempat menyangkal Yesus sampai 3 kali. Maka dia bangkit. Berkhotbahlah Petrus. Saat Petrus berkhotbah pada hari Pentakosta itu, 3.000 orang bertobat. Berapa? Kadang-kadang saya melawak sendiri dengan diri saya. Petrus berkhotbah 3.000 bertobat. Saya berkhotbah, ada gak yang bertobat? Kadang-kadang begitu saya dalam hati saya tanya diri saya. Jangan-jangan saya khotbah ada yang murtad karena mungkin mendengar khotbah saya tersinggung. Enak aja, emang cuma lo doang pendeta. Lalu pergi dia gak mau lagi ibadah. Kadang-kadang saya mikir begitu Bapak Ibu Saudara. Ini Petrus luar biasa karena Roh Kudus sedang bekerja pada masa itu. Amin. Saat pertobatan jiwa-jiwa itu terjadi, maka Pentakosta itu kita kenal sampai saat ini dengan namanya penuaian jiwa-jiwa. Karena apa? Banyak orang bertobat. Kita berdoa melalui momen Pentakosta pada hari ini, tanggal 8 bulan Juni 2025, kita berdoa semoga peristiwa Pentakosta ini membawa pengaruh dampak yang positif dan kegerakan yang benar-benar terjadi bagi gereja kita dan bagi hidup kita. Ada menjadi satu pertanyaan bagi kita. Apakah Roh Kudus yang sama masih bisa berkarya sampai saat ini? Menurut Bapak Ibu bagaimana? Apakah Roh Kudus masih bisa berkarya seperti 2000 tahun yang lalu dengan sekarang? Amin. Mengalami kuasa Roh Kudus bukan hanya untuk murid-murid 2000 tahun yang lalu, tetapi mengalami kuasa Roh Kudus juga bisa kita rasakan di zaman ini, untuk hari-hari ini. Sama seperti Tuhan bekerja 2000 tahun yang lalu, sebab Dia adalah Allah yang tidak berubah. Orang akan melihat Kristus lewat hidupmu. Itu yang Roh Kudus kerjakan. Orang akan melihat Kristus lewat hidup kita. Roh Kudus tentu akan memberi kita keberanian untuk memberitakan Injil dan menjadi saksi menghadapi tantangan dan kesulitan dunia ini. Kita harus menjadi saksi. Amin. Bagaimana mungkin kita menjadi saksi? Kita harus menjadi orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, maka kita akan kuat dalam menjalani hari-hari kita. Dunia akan melihat betapa badai menerpa hidupmu, tetapi engkau tetap bisa bertahan berdiri dengan tegak. Itulah kesaksian. Dunia akan melihat bahwa dunia telah gelap,
dikuasai oleh kegelapan dunia ini, tetapi saudara tidak terpengaruh oleh kegelapan tersebut, tetapi saudara akan tetap berpegang kepada Kristus. Meskipun kekuatanmu tidak seberapa, tetapi engkau tetap berpegang pada salib Kristus, yaitu kebenaran Kristus itu sendiri. Amin. Itulah saksi. Jangan saudara berpikir seperti WL tadi di awal. Setelah kita nyanyi-nyanyi girang sukacita, kita nggak akan mungkin terluput dari banyak pergumulan persoalan dalam hidup ini. Jangan mimpi kalau kita mulai dekat sama Tuhan, Tuhan tidak izinkan kita menghadapi persoalan. Itu salah. Justru sebaliknya, Tuhan izinkan masalah itu menghantam saudara, membelenggu saudara, bahkan ingin mengikat saudara, membuat saudara nggak bisa bergerak. Saat itu saudara nggak bisa bergerak, maka iblis akan tertawa, ini yang ku mau. Tetapi saat dibelenggu, saudara akan berkata, aku tolak dalam nama Yesus. Seperti lagu sekolah. Saat iblis menggodaku, aku tolak dalam nama tolak. Saat anak-anak muda diajak nongkrong oleh teman-temannya, udah coba merokok dikit, nggak apa-apa, ya kan? Ben, coba lu pegang, bapak lu Pak Ishak nggak ada lihat Ben, lu jangan cemen, bodimu tinggi, gagah, masa lu cemen, pegang rokok aja kagak berani. Tapi si Beben langsung berkata, aku tolak rayuan iblis dalam nama Yesus, hai setan. Tapi dalam hati jangan ngomong, nanti jadi berantem ya. Dalam hati, setan yang ngomong dalam nama Yesus, tolak. Maaf, saya gak bisa. Lu gak teman gue lu, cemen lu, gak setia kawan lu, solidaritasmu mana? Lebih baik saya tidak berteman sama orang manusia perusak daripada hidup gue rusak. Ini tolak dalam nama Yesus, hai setan, enyahlah dari hadapanku. Tapi dalam hati ya, jangan ngomong, hei setan, pergilah kamu. Nanti aja apa? Lu ngomong gue setan. Memang dia udah kesetanan, tapi dia kagak mau dibilang setan. Kayak orang yang sakit jiwa. Orang sakit jiwa itu nggak mau dibilang gila. Coba kalau saudara nggak percaya, ketemu orang gila deh. Kamu gila kan? Nanti dia balas, kamu yang gila. Wow, saudara akan dihantam sama orang gila itu. Kalau nggak percaya, coba dulu. Kamu kan orang gila, hei orang gila gitu. Dia nggak mau dibilang gila. Memang orang gila itu nggak mau mengakui dia gila. Makanya orang gila itu susah sembuh, karena dia nggak sadar dia sakit. Kalau orang sakit fisik, dia sadar sakit fisik, luka, dia sadar, diobatin lukanya. Tapi orang sakit jiwa, dia kasih obat, dia berontak. Yang ngasih obat bisa ditempelin sama dia. Kamu jahat kamu katanya. Padahal yang ngasih obat baik. Ya, jadi di rumah pun gitu. Kalau ketemu suami, mungkin agak kesetanan suaminya, jangan ngomong kesetanan. Dalam hati aja, Tuhan, suami saya sedang kesetanan. Aku berdoa dalam nama Yesus. Dalam hati. Jangan juga khotbah saya ini menjadi senjata saudara untuk saudara jadi berantem. Itu persis seperti yang bilang Pak Gembala, kamu sudah kesetanan. Nanti suaminya bilang, jangan lagi gereja Gurben gitu. Bahaya itu katanya kan. Paham maksud saya Bapak Ibu? Saudara yang dikasihi Tuhan, Roh Kudus memberi kita kekuatan untuk menjadi saksi. Amin. Saudara akan menjadi saksi di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Bagaimana kita bisa menjadi saksi? Saudara akan melewati banyak rintangan yang membuat saudara disebut sebagai saksi. Jadi kalau ada masalah, ingatlah, saya yakin Roh Kudus akan memberi kita kekuatan melewatinya. Amin. Maka saat ada masalah, datang kepada Tuhan Yesus. Berdoalah, minta Roh Kudus beri aku kekuatan. Roh Kudus tuntun aku, pegang tanganku. Dia adalah Allah itu sendiri, pribadi Allah yang hidup. Amin. Jadi nanti pulang ada masalah, ingat pesan Gembala, masalah tidak akan pernah berhenti. Semakin ada masalah, semakin kita datang melekat kepada Tuhan. Dengan demikian kita bisa mengucap syukur.
Kemarin di Yud, saya khotbah di Yud. Jangan karena ada masalah dikit langsung menyimpang. Pesan firman Tuhan dalam Yosua 1 ayat 7, 8 dan 9 kemarin ya, kita bahas itu. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Wow. Lalu ada pesan terakhir, jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Saudara tahu orang yang menyimpang, kenapa menyimpang? Karena dia nggak kuat bertahan dalam pendiriannya. Yang tadinya setia melayani menjadi mundur, murtad dari pelayanan. Orang yang tidak berpendirian adalah orang yang lemah. Kemarin kita bahas tentang leadership. Bagaimana Yosua dipilih oleh Tuhan menjadi pemimpin. Syaratnya adalah kuat. Saudara harus menjadi jemaat yang kuat. Katakan amin. Kuat. Saudara kuat. Saudara tidak akan pernah goyah. Maka harus jadi jemaat yang kuat. Meskipun ada masalah, engkau akan tetap berkata, aku akan tetap setia beribadah, setia melayani. Katakan amin. Itu harusnya jemaat yang benar-benar kuat. Roh Kudus akan memberikan saudara kekuatan untuk menjadi kuat dan menjadi saksi. Saudara gak akan pernah dibilang kuat tanpa ada ujian, mengangkat beban. Maka kita harus melewati banyak rintangan, banyak beban, dan akan terbukti. Maka saat terbukti, kitalah yang disebut menjadi saksi, karena sudah terbukti. Jadi saat ada masalah, tetap kuat. Amsal berkata apa? Jika engkau tawar hati dalam kesesakan, kecillah. Jangan tawar hati dalam kesesakan. Saat ada masalah yang membuat engkau sesak, jangan tawar hati. Tetap berpegang kepada Kristus. Saya sebagai gembala udah pernah sampaikan di tempat ini. Kenapa sampai kitab 1 Tesalonika 5 itu disampaikan kepada jemaat di Tesalonika. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Tetaplah berdoa. Apa mereka nggak punya masalah? Masalah mereka jauh lebih berat dari masalah kita. Itu zaman gereja mula-mula dianiaya. Gimana bisa mengucap syukur andaikan itu terjadi pada kita? Tapi firman Tuhan datang kepada jemaat yang teraniaya itu. Mereka berkata apa? Firman Tuhan berkata apa? Mengucap syukur dalam segala hal. Saudara tahu itu kenapa seperti itu? Karena orang-orang Kristen pada saat itu memandang kepada Kristus. Saudara tahu memandang kepada Kristus. Dia memandang kepada Kristus, salib Kristus. Dia melihat salib itu begitu terhina pada masa itu. Tetapi Yesus yang mulia digantungkan di sana. Yesus tidak pernah berdosa, tetapi mengalami penderitaan yang begitu berat. Maka orang-orang Kristen berpikir pada saat itu, saat memandang kepada salib, mereka melihat itu pantas bagiku ya Tuhan. Karena kita orang berdosa. Kita ini orang berdosa. Mau dibakar hidup-hidup pun mau disesat. Bahkan lebih daripada itu. Seperti Thomas murid Yesus yang pernah ragu akan kebangkitan Yesus. Pada akhirnya saat dia memandang kepada kemuliaan Kristus, dia berkata apa? Tidak pantas kalau aku disalib dengan kepala di atas. Saya tidak lebih mulia daripada guru saya. Maka kalaupun saya harus mengalami aniaya berat, saya mau disalibkan dengan kepala di bawah, terbalik. Kenapa dia berkata seperti itu? Saya tidak pantas. Kalaupun disalibkan seperti Yesus, dipakukan kepala di atas, saya tidak pantas, kata Thomas. Bahkan kepalaku dijungkir balikan di bawah pun sebenarnya saya tidak pantas. Maka dengan apa itu? Penderitaan yang dialami Thomas itu membuat dia bisa mengucap syukur. Amin. Bapak ibu saudara, penderitaan yang kau alami itu pantas bagimu. Mohon maaf ya. Penderitaan yang saudara alami pantas bagimu. Karena apa? Kita ini orang berdosa. Kita nggak layak sama sekali. Dengan penderitaan yang kita alami, persoalan yang kita alami, mungkin membuat kita sesak tawar hati.
tapi kita memandang kepada Kristus, Roh Kudus akan memberi kekuatan bagi kita. Amin. Jadi jangan dikit-dikit cemen. Saya lagi ada masalah, saya nggak datang ibadah dulu Pak Gembala. Aduh, jemaat seperti ini susah. Capek. Jangan lemah. Amin. Jangan lemah. Jangan lemah. Kadang-kadang persoalan yang saudara hadapi adalah hal yang terbaik yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupmu supaya engkau dan saya semakin dewasa. Saat saudara menjadi dewasa, saudara telah menjadi saksi. Katakan amin. Amin. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus dapat membantu kita. Yang kedua, untuk mengalami perubahan hidup. Tujuan Roh Kudus dicurahkan supaya setiap orang percaya mengalami perubahan hidup. Tujuannya jelas, Kristus. Perubahan hidup. Yang tadinya hidupnya hanya untuk kepentingan diri sendiri, sekarang perubahan hidupnya mengarah kepada Kristus. Seperti lagu Pentakosta zaman dahulu. Dia harus makin bertambah. Ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja. Ku di tempat paling belakang. Emang enak paling belakang? Gak enak tau. Gak dipandang. Saat saudara duduk depan, jangan duduk situ. Tolong Pak, jangan duduk situ Pak. Itu nanti untuk Pak Ishak. Waduh sakit. Saudara yang dikasihi Tuhan, pasti akan ada perubahan hidup kalau Roh Kudus dicurahkan bagi kita. Karena Roh Kudus mampu membantu kita untuk mengalami perubahan hidup. Roh Kudus dapat mengubah hidup kita menjadi lebih baik, membuat kita seperti Yesus, dan memberi kita kekuatan untuk menghadapi setiap pergumulan. Apa pergumulan hidupmu? Roh Kudus mampu memberi engkau pertolongan, kekuatan, dan tentu saudara akan mengalami perubahan hidup. Orientasi saudara sekarang adalah Kristus, bukan lagi yang lain. Amin. Kristuslah yang harus dipermuliakan. Sander Singh Selvaraj bilang begini, andaikan pun Tuhan taruh saya di neraka, saya rela. Yang penting Tuhan jangan tinggalkan saya. Wih, keren ya. Karena neraka bersama dengan Yesus bisa berubah menjadi suasana surga. Tetapi dimanapun engkau berada, senikmat apapun kehidupanmu, kenyamananmu di dunia ini, kalau tanpa Yesus, itu bisa berubah menjadi neraka. Maka Sander Singh berkata, saya mau Yesus. Maka kemanapun aku, yang penting Yesus jangan tinggalkan aku. Jangan terpisah dari Yesus. Maka itu cukup. Saudara, apapun persoalan yang saudara hadapi, kalau Yesus menyertai saudara, Roh Kudus pasti akan memberikan saudara kekuatan. Maka persoalan itu bukanlah menjadi hukuman yang berat bagimu, tapi persoalan yang datang menghantam kita, menghadang kita, menjadi satu pembelajaran yang berharga. Dengan demikian kita belajar ketetapan Tuhan. Amin. Yang terakhir, Roh Kudus dapat membantu saudara dan saya untuk melihat dan melakukan keajaiban dan mujizat. Saat saudara berdoa, mujizat bisa terjadi. Roh Kudus mampu membuat mujizat terjadi dalam hidup kita. Kita sudah sering berdoa dan Tuhan jawab.
Peter berdoa, saya pernah berdoa mau Yud, Tuhan hentikan dulu hujan ini, nanti Yud nggak jadi. Tiba-tiba hujan berhenti katanya. Itu mujizat atau bukan ya? Nggak tahu lah Tuhan atau memang kebetulan nggak tahu ya. Tetapi kalau kita yakin itu Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Saya pun pernah begitu waktu dulu naik motor dari Bulak Panas, ya kan? Sampai di Taman Surya dekat apartemen itu hujan. Naik motor gimana? Lalu saya seolah-olah ya, langit perintahkan hujan berhenti. Ternyata benar, berhenti hujannya, enggak lama. Maka saya naik motor, waktu itu motornya Vario. Saya naik motor lagi. Saya jalan. Tapi selang berjalan, ini karena doa saya atau bukan ya? Ada keraguan benar, ada keraguan. Ini benar nggak karena doa saya? Kayaknya kebetulan kali. Tiba-tiba hujan lagi, bahasa jadinya. Kadang-kadang begitu. Kita sudah melihat mujizat Tuhan, kadang-kadang kita ragu. Sama seperti bangsa Israel, Bapak Ibu, sudah melihat mujizat Tuhan, kadang-kadang ragu. Persis seperti orang Kristen era sekarang. Kurang hebat apa orang bangsa Israel? Saat laut terbentang luas, mereka dikejar dari belakang oleh tentara Firaun. Lalu mereka diperhadapkan lautan yang begitu luas, laut kosong. Mereka mulai mati kita nih. Lalu Musa berdoa, itu laut terbelah. Itu impossible, mustahil. Alkitab berkata, udah kita lewatin itu kitab Keluaran ya. Kiri kanan mereka air bagaikan tembok. Mereka berjalan di tanah yang kering. Tapi apa yang terjadi? Saat ada masalah, di Mara, nggak ada air. Orang mereka bersungut-sungut. Mati kita ini. Tiba-tiba kita ke sini supaya kita mampus. Memang Musa ini nggak benar ini. Kadang-kadang manusia itu kadang-kadang mulutnya lebih cepat daripada perenungan dengan Tuhan. Nggak benar ini Musa ini. Ini pemimpin macam apa ini? Mau membuat kita mampus ini di padang gurun. Mereka bersungut-sungut. Mereka di perjalanan mereka kangen makan daging. Kita mana terus. Mana lagi. Mereka bersungut-sungut. Pengen makan daging. Karena kita meskipun jadi budak pernah makan daging, di sini nggak pernah makan daging. Mana. Bersungut-sungut. Lalu Tuhan kirimkan burung puyuh. Mereka bersyukur sih. Tapi saat ada masalah langsung bersungut-sungut. Ini hanya orang Israel. Jemaat Golden Gate nggak ada seperti ini. Amin. Kalau ada kita sudah ditolong Tuhan sampai sejauh ini. Kadang-kadang saat kita ada masalah, kita ragu dengan Tuhan. Hari ini Bapak Ibu Saudara, selamat berjuang. Biar kiranya Roh Kudus menuntun saudara dan saya untuk memiliki keberanian menjadi saksi, memberitakan Injil, mempengaruhi, mengajak orang datang beribadah, setia beribadah. Yang kedua, Roh Kudus akan membantu kita, memampukan kita untuk mengalami perubahan hidup. Yang terakhir, Roh Kudus akan menolong kita, memampukan kita untuk melihat keajaiban dan melakukan banyak mujizat demi mujizat. Hidupmu akan dipenuhi oleh mujizat Tuhan. Selamat menikmati anugerah rahmat Tuhan. Puji Tuhan. Amin.